Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustadz, kalau ada produk sudah disertifikasi halal oleh LPPOM MUI, terus ada bahsul masail dari suatu organisasi yang mengharamkannya. Gimana kita menyikapinya ya? Untuk produknya jadinya bagaimana hukum mengkonsumsinya? Mana yang kita ikuti? Ini para jamaah pembahasan tentang masalah orang-orang yang mengkonsumsi barang, termasuk kita nih, yang barang itu oleh lembaga pengkajian MUI sudah diberikan label halal. Tapi produk tersebut ternyata dikatakan haram oleh organisasi atau oleh ulama lah misal. Dikatakan haram. Di sini pertanyaannya gimana kita menyikapinya ya? Sikap kita dalam hal-hal seperti ini para jamaah, sikap kita adalah mana yang mengatakan halal dan mana yang mengatakan haram. Kemudian dua dari perkataan itu punya dasar dalil apa tidak? Karena dalam istilah perbedaan pendapat, nih perhatikan. Dalam istilah perbedaan pendapat itu tidak setiap perbedaan pendapat itu diterima. Hati-hati dulu di sini. Ada orang suka begini, ya sudahlah berbeda pendapat, yang penting kita mah ikut yang mana aja dah sesuai yang kan dua-duanya juga memiliki keyakinan, nggak bisa. Berbeda pendapat itu harus ada dasar. Makanya ulama mengatakan walaisa kullu khilafin mu'tabaru. Tidak semua perbedaan pendapat itu diterima. Enggak semuanya. Perbedaan pendapat yang diterima dua-duanya itu apabila memiliki kekuatan dalil, walaupun pada saat nanti dalilnya mana yang lebih kuat, itulah yang dijalankan. Itu para jamaah. Perhatikan. Ketika ada dua dalil, dan dua dalil ini menunjukkan perbedaan pendapat, maka sebenarnya ketika berbicara umum, mana yang lebih kuat dalilnya itu yang dijalankan, disampaikan. Walaupun nanti secara pribadi masing-masing mau mengamalkan yang lemah ini silahkan. Cuma memang ini termasuk sebuah pembahasan yang ditanyakan ini sekarang itu sedang viral, sedang rame kasus pembahasan tentang serangga. Serangga apa sih namanya sekarang tuh lagi rame? Yang pewarna itu? Serangga apa itu? Hah? Lupa, serangga apa tuh? Itu para jamaah, mohon maaf. Sekarang itu diramekan lagi sebuah pembahasan, dan kalau saya pribadi, mohon maaf, kalau saya pribadi terus terang baru tahu. Bukan baru tahu hukumnya, baru tahu di produk-produk itu ternyata bahan pewarnanya itu dari serangga. Saya baru tahu seumur hidup. Saya terang-terangan. Dan saya baru kaget per hari ini mulai dihembuskan, dan saya baca berita juga dari Lembaga Bahsul Masail MUI Jawa Timur kalau tidak salah, bukan MUI, NU kalau tidak salah, NU Jawa Timur, mengharamkan sebuah pewarna yang masuk di makanan, dan paling banyak makan tuh es krim, susu, khususnya yang warna-warna merah gitu. Warna-warna merah kayak permen apa sih namanya? Apa? Karmin. Namanya Karmin gitu. Ini rencana saya malam ini habis ngaji mau jalan dulu saya. Mau jalan lihat ke ke warung-warung. Ya, mau lihat itu produk-produk itu benar nggak ada tulisan Karmin, pewarna E4 apa gitu. Saya tadi sudah mengkaji sedikit. Jadi itu sebuah serangga. Serangga itu hidupnya di pepohonan seperti kaktus atau semacamnya. Serangga itu dibudidayakan, akhirnya dikerok, dikumpulkan,
Kalau dia dijemur terus digiling, itu disebut karmin namanya. Karena dengan kulit-kulitnya dicampurkan. Tapi ada lagi tidak. Si karmin itu direbus, dibuang tubuhnya lah katakan, yang diambil itu warnanya dari perutnya. Itu yang lebih bagus kualitasnya. Kalau yang tadi karminnya, serangganya langsung dijemur, dikeringin, digerus. Itu banyak ternyata tuh. Versinya di pembahasan. Walaupun saya juga sekarang mau keliling terus terang. Maksudnya mau keliling, saya mau ke satu toko, saya mau coba lihat gitu komposisi. Karena memang begini para jamaah. Saya secara pribadi terus terang agak sedikit bingung juga. Coba bapak-bapak kalau beli sesuatu, coba lihat bahan bakunya. Kenal nggak nama-namanya? Nama-namanya pada kenal nggak? Enggak. Karmin itu apa nggak tahu saya kan. Tahu juga Karman. Iya. Kalau Karman saya tahu, tapi kalau Karmin nggak. Parmin paling tahu saya. Mas Parmin ada. Ini Karmin. Jadi gini. Ini saya sedikit usul nih. Mumpung juga direkam ini. Direkam. Nah, direkam bagus. Saya sedikit usul juga. Kenapa sih gitu? Punten. Kenapa sih produk Indonesia ini tidak pakai istilah namanya langsung aja gitu, jangan dirubah-rubah. Serangga dirubah jadi karmin. Jadi kan nggak ketahuan kita. Saya pribadi terus terang. Kalau benar itu ada, saya nggak akan mengkonsumsi, ngapain? Karena serangga itu, kalau Anda berbicara warna, misal, loh, gini Ustaz, itu kan serangga dipakai pewarna, tidak ada bahaya, dan itu kebutuhan, misal. Apabila dia dipakai untuk di luar, itu boleh. Kalau untuk di luar boleh. Contoh misalnya, di Arab itu, membuat tanur itu untuk bikin roti, itu dari tanah sama, mohon maaf, kotoran keledai. Tanah sama kotoran keledai diaduk, dicetaklah jadi sebuah gentong khusus, diisi api di bawah, roti itu ditempelin di tanah itu, ceplok. Sekarang di situ ada tai apanya? Keledainya. Ada kotoran keledainya dicampurin tanah. Boleh. Najis, tapi dimaaf. Najis tapi dimaaf. Karena dipakai di luar, walaupun nempel kepada makanan. Kalau ini kan bukan nempel bicaranya. Ini bangkainya memang digiling, dimasukin ke makanan kita, gitu. Kalau saya tahu nggak akan makan. Masa kita makan serangga sih, kayak nggak ada makanan lain. Kalau dulu memang sempat rame, barang itu dipakai untuk pakaian, dipakai untuk apalah gitu, tinta atau apa. Sekarang dipakai untuk makanan. Nah ini yang jadi permasalahan. Makanya kalau saya secara pribadi, karena memang saya belajar dan latar belakang saya secara mazhab adalah Syafi'i, saya mengharamkan. Kenapa? Karena serangga tidak boleh dimakan. Adapun masalah dimaafkan najisnya itu bicara di luar. Misal si serangga itu dipakai untuk lipstik misalnya. Akhirnya dipakai. Mungkin bicara dimaafkan najisnya disebut namanya najis yang dimaafkan. Bisa jadi. Tapi ini kan masalahnya dikonsumsi gitu. Dan kalau bicara bahan baku pewarna kan banyak di kita. Pepohonan aja kalau dijadiin bahan pewarna kan bisa. Kenapa enggak itu teh? Naon ngaranna teh lamun di kampung mah nu beureum teh sok ditinas gegetihan baheula naon? Naon nagawir itu teh? Apa namanya? Namanya apa? Fotonya bapak-bapak dulu di gawir-gawir rumah itu di tebing-tebing rumah yang batu suka ada tumbuhan buahnya teh merah-merah. Unik katanya. Itu biasa dipakai untuk main-main, kadang-kadang pura-pura diginiin. Tuh ada nyamuknya tuh darah tuh, padahal mah pakai itu yang warna itu, yang bulat kecil-kecil. Kenapa nggak dipakai seperti itu? Nah, makanya untuk masalah ini tadi mohon maaf. Untuk masalah ini tadi mohon maaf sikapnya gimana menyikapinya. Pertama, mana yang punya dalil benar. Nah, itu yang dijalankan. Yang kedua, produknya jadi gimana Ustaz mengkonsumsinya?
Kalau memang benar itu dari serangga, maka haram karena serangga ini bukan makanan. Anda sekarang tuh nyamuk tuh. Anda ngambil nyamuk dapat 1 kilo kemudian dioseng-oseng, dimasak, nggak boleh. Mau nyamuk itu ada darahnya, mau nggak boleh. Kenapa? Karena bukan makanan. Ustaz, tapi kan dimakan bisa. Iya bisa, tapi kan tidak halal gitu. Masa Anda mau makan semut? Kan nggak halal. Kecuali kalau tidak disengaja. Boleh kalau tidak disengaja. Lagi makan sayur, tiba-tiba pedes apa sih? Oh, semut kegigit, akhirnya ketelan. Nggak sengaja, nggak apa-apa. Kalau ini kan sengaja. Ya. Ustadz, itu kan ada masalah tuh, masalah apa namanya, belatung yang tumbuh di pete. Ada kan suka orang punya pete tuh, udah agak bolong-bolong, suka ada penghuninya di dalam. Itu Ustadz ada hukum boleh makan itu? Iya, memang ada hukumnya. Karena belatung itu jadinya dari pete. Iya boleh, boleh dimakan, tapi dengan syarat apa? Tidak dipisahkan. Ini belatungnya, ini peteknya. Ini peteknya dulu sambelin, baru belantungnya. Nggak bisa. Jadi kalau Anda beli petek, pas Anda kupas, ternyata Anda lihat bolong. Anda lihat, ada yang hidup di dalam tuh belantungnya. Makan aja. Selama tidak dipisahkan boleh, karena itu dari petek itu. Jadi itu petek tapi udah jadi belatung. Selama tidak dipisahkan nggak apa-apa. Sekarang kan ini mah beda lagi. Ini dari mana, dikeringkan, digerus jadi pewarna, kemudian dipakai di makanan kita. Ya, makanya MUI kerjanya kesian juga tuh tanggung jawabnya. MUI di akhirat berat tuh tanggung jawabnya. Kalau barang itu haram, dia halalin, semua yang mengkonsumsi barang itu semua akan minta tanggung jawab ke MUI. Makanya yang jadi MUI ini Masya Allah nih tanggung jawabnya besar. Doain mudah-mudahan panjang umur tuh MUI. Dan mudah-mudahan pada getol ngaji supaya tidak sembarangan ya. Karena saya bilang ke teman-teman saya bilang ke kawan-kawan saya tadi sore, saya bilang begini, di Indonesia ini kadang-kadang ada sesuatu dibahas haram, karena nggak diajak, nggak kebagian. Giliran kebagian, jadi halal. Ada yang begitu saya bilang. Makanya saya nggak bisa mengatakan ABCD, saya hanya akan mengatakan hukum itu halal ketika memang dalilnya mengarah kepada halal dan kuat, dan akan saya katakan haram ketika dalilnya mengarah kepada haram dan kuat. Tidak akan ikut kepada fatwanya si A, fatwanya si B. Saya akan ikut kepada apa yang difatwakan ulama-ulama klasik dalam kitab-kitabnya yang sudah beliau karang. Wallahu a'lam bishawab.